Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Nida selaku pengasuh pondok Sekolah Al-Quran Lore Hanifida. Yang kedua, yang terhormat kepada guru-guru MTSN Al-Quran Lore Hanifida. Dan yang ketiga, yang terhormat kepada kedua orang tua saya, dan tidak lupa pula kepada teman-teman yang saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang air. Nah, jadi air di dalam ikatan kovalen yaitu terbentuk dikarenakan adanya hidrogen dan oksigen. Nah, jadi air itu terbentuk karena adanya dua hidrogen dan satu oksigen, yang dimana apabila dirumuskan itu menjadi H2O, yang dimana H itu adalah hidrogen dan O itu adalah oksigen. Nah, jadi rata-rata di bumi ini rata-rata 70% itu terdiri dari air, ya, terdiri dari air. Nah, yang dimana jumlah air itu 1386 miliar. 1386 miliar. Nah, jadi pada awal mulanya pada 4,6 miliar yang lalu, ya, 4,6 miliar tahun yang lalu, menjadi ada magma yang meletus. Nah, kemudian magma itu meletus dan menjadi uapnya itu mendingin. Yang dimana uapnya itu menjadi embun dan jadi awan, dan di situ turunlah air. Nah, tetapi ada menurut Profesor Louis Frank yang dari Amerika itu mengganggu gugat, ya, pokoknya itu karena kan dia itu memperhatikan dari teleskop dari teropong panjang itu. Nah, dia memperhatikan ada satu titik hitam. Kemudian dia menanyakan kepada dirinya sendiri, apa sih makhluk satu titik hitam itu pun. Akhirnya dia mendapatkan teori bahwa air itu dahulunya itu dari suatu batu meteor yang terdapat dari angkasa yang turun dari bumi. Nah, jadi setiap harinya itu ada 20 batu meteor yang turun dari bumi untuk mengeluarkan air. Nah, itu menurut Profesor Louis Frank dari Amerika. Nah, kemudian air juga tidak akan lenyap. Mengapa? Karena air ini memiliki siklus air atau perubahan wujud, yang dimana air itu apabila misalnya kita menggunakan air, maka semua air itu akan mengalir ke sungai. Nah, semuanya, air yang dari selokan, air yang dari selokan, air yang dari jalan-jalan itu semuanya akan ke sungai. Nah, kemudian air yang di sungai itu mengalami kepanasan dari matahari dan menguap. Kemudian ketika menguap, maka akan menjadi butiran-butiran es ataupun air. Nah, di situ terjadi kondensasi, yang dimana butiran-butiran itu pun menjadi awan. Nah, kemudian ketika awan itu sudah tidak bisa menampung, maka air itu akan turun. Nah, jadi dimana tergantung suhu tempatnya. Misalnya itu seperti apabila suhunya itu dingin, maka airnya itu akan menjadi es. Tetapi apabila suhunya itu panas, maka airnya akan menjadi turun hujan. Nah, kemudian air juga ada yang di permukaan dan ada yang di dalam tanah. Nah, biasanya air yang di dalam tanah ini berfungsi untuk memompa air keluar. Nah, tetapi ada pula air yang menggenang di dalam tanah. Nah, jadi air yang menggenang di dalam tanah itu biasanya itu dikarenakan adanya magma yang mendingin, magma yang berdingin di dalam tanah, yang dimana air itu mengendap-endap masuk lewat situ dan akhirnya tidak bisa menguap. Nah, itu tidak bisa termasuk siklus air. Mengapa? Karena air itu tidak mengalami penguapan dan tidak bisa menaik menjadi uap. Nah, di situ tidak bisa disebut siklus air. Nah, air ini biasanya dinamakan Connate water. Air ini dinamakan Connate water. Nah, kemudian yang terakhir ada aliran air. Nah, jadi di bumi ini laut itu 2/3 dari bumi. Nah, biasanya laut ini suhunya itu 20 derajat Celcius. Nah, laut itu laut khatulistiwa. Laut khatulistiwa itu menurut pandangan itu biasanya kan panas. Mengapa? Karena terik matahari sehingga orang-orang itu berinisiatif bahwa laut itu panas. Tetapi sebenarnya laut itu tidak panas. Mengapa? Karena adanya arus air laut. Nah, jadi air laut di khatulistiwa itu tidak diam. Mengapa? Karena adanya arus air laut. Nah, jadi di mana laut ini menyambungkan antara laut seluruh dunia. Nah, jadi misalnya air yang di khatulistiwa itu kan panas. Kemudian arus air itu menggerakkan yang ke lautnya itu di mana ada pegunungan es. Nah, di pegunungan es, dia itu merasa airnya itu hangat.
Nah, kemudian dikarenakan hangat itu airnya itu meleleh, esnya itu meleleh dan menjadi dingin. Nah, air dinginnya itu kembali lagi ke khatulistiwa, seperti air laut gitulah pokoknya. Nah, kemudian yang ini juga dinamakan pengaruh iklim benua. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.